Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Budi Luhung, NPM 1021941, program studi S1 Akuntansi dari kelas B. Dan perkenalkan juga rekan saya. Dan saya Nur Ajijah, saya jurusan akuntansi S1 kelas B. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas mengenai aset tetap dalam akuntansi pemerintahan. Tujuan dari video presentasi ini adalah sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diampu oleh dosen Ibu Susilawati SMSI. Pada laporan keuangan pemerintahan yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan material. Aset tetap merupakan salah satu aset yang menghabiskan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Akan tetapi, aset tetap merupakan aset yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan. Keandalan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 atau PSAP Nomor 7 adalah PSAP tentang akuntansi tetap, akuntansi aset tetap. PSAP Nomor 7 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran 1.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP berbasis akrual, dan dalam lampiran 2.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap pada lampiran 1.08, PP Nomor 71 Tahun 2010, dan Buletin Teknis Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Aset tetap biasanya memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya secara terus-menerus dan menyebabkan terjadinya penyusutan. Lalu, apa itu definisi aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karakteristik utama dari aset tetap adalah: 1. Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam proses operasional perusahaan. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual. Secara umum, aset tetap memiliki masa manfaat yang lama dan oleh karenanya didepresiasikan selama masa manfaat tertentu. 3. Aset tetap secara fisik dapat dilihat wujudnya. Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Yang termasuk aset tetap dalam SAP adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain. Hak atas tanah. Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan Nomor 16 tentang aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengklasifikasian aset tetap dalam SAK yaitu
Aset tetap diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama, yaitu 1 tanah, 2 gedung, dan 3 peralatan. Tetapi dalam SAP tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mengklasifikasikan aset tetap. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas akuntansi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah 1 tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. 2 peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan manfaatnya lebih dari 12 bulan. 3 gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. 4 jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. 5 aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut. 6 konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Lalu pengakuan dan pengukuran aset tetap. Basis akuntansi akrual mengharuskan aset tetap diakui ketika 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. 2. Biaya perolehan dapat diukur secara secara andal. Dari penjelasan tersebut, titik utama pengakuan aset tetap adalah ketika manfaat keekonomian dan biaya perolehan sudah tersedia, maka ketika suatu entitas melakukan pembelian kendaraan secara kredit, pembelian tersebut sudah harus diperhitungkan sebagai perolehan aset tetap. Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan cash to accrual basic, pengakuan aset tetap apabila aset tersebut merupakan aset terwujud dalam memenuhi kriteria adalah 1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. 3. Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasional normal entitas. 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum. Lalu selanjutnya komponen biaya aset tetap. Mengenai klasifikasi aset tetap sesuai dengan PP 24 tahun 2005, bahwa biaya perolehan aset tetap adalah biaya perolehan yang meliputi biaya beli dan biaya lainnya yang relevan. Berikut adalah perincian mengenai biaya perolehan untuk setiap kategori klasifikasi aset tetap. 1. Tanah. Biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan dan pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya. 2. Peralatan dan mesin. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan. 3. Gedung dan bangunan. Biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. 4. Jalan, irigasi, dan jaringan. Biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. 5. Aset lainnya. Biaya perolehan
meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan. Keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Biaya perolehan meliputi biaya per termin atau pengeluaran dana sesuai dengan kemajuan pembangunan. Setelah konstruksi tersebut selesai, nilai yang tercantum di konstruksi dalam pengerjaan akan dimasukkan ke dalam aset tetap. Baik, penjelasan saya sampai di sini. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran terkait dengan aset tetap setelah perolehan aset tetap dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengeluaran untuk memelihara aset tetap, lalu yang kedua yaitu ada pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia mempunyai dua kategori perlakuan terhadap transaksi. Yang pertama yaitu ada perlakuan akuntansi dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai belanja pemeliharaan. Alasannya adalah pengeluaran tersebut tidak menambah masa keekonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas. Lalu yang kedua yaitu ada pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi atau ditambah ke aset yang bersangkutan, sehingga nilai buku dari aset tersebut akan bertambah. Alasannya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah masa manfaat atau masa keekonomian dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Lalu ada perolehan aset secara gabungan. Perolehan aset secara gabungan adalah kondisi di mana entitas memperoleh beberapa aset tetap dengan melakukan satu pembayaran untuk seluruh aset yang diterima. Dengan kondisi ini, biaya perolehan dari seluruh aset harus dapat didistribusikan dengan jelas keseluruhan aset tetap yang diperoleh. Basis akuntansi akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia mengatur penggunaan nilai wajar dari masing-masing aset sebagai dasar alokasi biaya perolehan. Entitas harus melakukan perbandingan dari nilai wajar masing-masing aset untuk mengalokasikan biaya peroleh. Lalu selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang sedang dalam proses penyelesaian ini dikenal dengan istilah akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Ciri utama dari konstruksi dalam pengerjaan adalah perolehannya memerlukan sejumlah waktu tertentu. Periode waktu tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, konstruksi dalam pengerjaan diakui jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua yaitu biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal. Lalu yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan apabila dikerjakan oleh pihak ketiga. Yang pertama yaitu termin yang telah dibayar kepada kontraktor terkait tingkat penyelesaian pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu kewajiban yang harus dibayarkan kepada kontraktor terkait pekerjaan yang sudah diterima namun belum dilakukan pembayaran pada masa pelaporan. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait pelaksanaan kontraktor konstruksi. Yang keempat yaitu biaya pinjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan dana pinjaman. Pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, nilai yang terkait dalam konstruksi harus dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai informasi konstruksi dalam pengerjaan meliputi yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Lalu yang kedua yaitu nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Lalu yang kelima yaitu retensi. Lalu yang terakhir yaitu ada penyusutan aset tetap. Penyusutan dalam akuntansi swasta adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dalam suatu aset sepanjang masa manfaat. Konsep dasar yang mendasari penyusutan adalah penandingan biaya dan pendapatan. Macam-macam metode penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu ada metode penyusutan garis lurus. Perhitungan dalam metode ini paling sederhana dan umum, di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut. Dengan rumus penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi umur ekonomis. Lalu yang kedua yaitu ada metode penyusutan saldo menurun. Penetapan dalam metode saldo menurun berdasarkan persentase tersebut dapat dihitung dari harga buku pada tahun saat itu. Lalu yang kedua yaitu metode penyusutan saldo menurun. Penetapan dalam metode saldo menurun berdasarkan persentase tersebut dapat dihitung dari harga buku pada tahun saat itu. Besaran persentase penyusutan 2 kali persentase dibagi tarif dari metode garis lurus. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali harga perolehan nilai sisa. Lalu yang keempat yaitu metode penyusutan satuan jam kerja. Beban penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya yaitu biaya penyusutan per tahun sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan dibagi jam, atau tarif penyusutan dibagi jam sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi total jumlah jam kerja penggunaan aset tetap. Lalu yang terakhir yaitu metode satuan hasil produksi. Metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya yaitu beban penyusutan per tahun sama dengan jam satuan produk dikali tarif penyusutan per produk, atau tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga produk. Sekian pembahasan materi dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.